Hello viewers, blessed to see you again. Sebagian dari Anda pasti sudah pernah mendengar tentang istilah tradisi rasuliah. Senang sekali bisa berbagi sedikit pengetahuan ilahi dengan Anda semuanya. Lalu apakah tradisi rasuliah itu? Tradisi rasuliah adalah perkataan yang tidak tertulis dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, Anak Allah, dan para rasulnya yang telah dipelihara dan dialami oleh umat beriman dalam kehidupan batiniah gereja ortodoks. Dan dituliskan di dalam hati mereka oleh rahmat dan kuasa Roh Kudus. Pada permulaan era Kristen, selama lebih dari 20 tahun, gereja tidak memiliki Alkitab tertulis, yaitu Perjanjian Baru, dan tradisi adalah standar iman yang terlebih dahulu ada dan juga penting. Ketika para petobat diajar, mereka tidak belajar dari berbagai buku, melainkan diberikan pengarahan melalui perkataan lisan. Ajaran ini selama paruh pertama dari abad pertama Masehi merupakan tradisi rasuliah, baik secara lisan maupun tertulis. Setelah kematian para rasul kudus, tradisi tertulis, Injil dan surat-surat rasuliah dianggap sebagai diilhami Allah dan baru muncul kemudian jika dibandingkan dengan ajaran lisan dari para rasul tersebut. Tradisi rasuliah lisan di bawah penerangan dan bimbingan Roh Kudus membentuk hati nurani gerejawi universal dan kebajikan rasuliah yang menimbang jauh ke depan dari umat beriman. Tradisi ini telah dilestarikan dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga hari ini dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yaitu gereja ortodoks timur, dan setara dengan Alkitab dan salah satu dari dua sumber wahyu ilahi. Pusat dari tradisi suci adalah Kristus dan persekutuan dengan Dia, sebagaimana halnya kesaksian dari para sahabatnya, para nabi, para rasul, dan orang-orang suci. Tradisi rasuliah berbeda dari semua tradisi gerejawi. Meskipun demikian, tradisi rasuliah telah dimasukkan ke dalam pengakuan iman kuno gereja ortodoks dalam berbagai tulisan dan berbagai penafsiran Alkitab oleh para bapa gereja, berbagai keputusan dan artikel keimanan yang dikeluarkan oleh konsili ekumenis kudus atau konsili lokal atau sinode dalam misteri-misteri ilahi, yaitu sakramen-sakramen kudus dan dalam kehidupan gereja ortodoks universal. Para rasul kudus tidak pernah menganggap sebagai prioritas untuk mencatat semua yang telah mereka pelajari dari Kristus, melainkan untuk mengajar semua bangsa sesuai dengan perintahnya. Untuk alasan inilah, maka kebanyakan dari mereka tidak segera mencatat ajaran-ajarannya, meskipun beberapa kemudian menulis sebagian darinya karena masalah-masalah tertentu yang telah muncul di dalam gereja. Namun, tidak semua hal tentang begitu banyak pengajaran dan mujizat Tuhan Yesus dapat dituliskan sebagaimana yang ditekankan oleh Jana Suci Yohanes Penginjil. Berbagai instruksi dari ajaran yang sehat ini menyoroti pentingnya tradisi rasuliah lisan yang merupakan sumber pertama wahyu ilahi dan sumber utama untuk pelestarian, penyampaian, dan penyebaran kebenarannya. Jadi, pada tahap paling awal dari kehidupan gereja, bentuk pengajaran-pengajaran, cara hidup, dan keyakinan yang saleh ditegakkan. Kesepakatan bersama mereka adalah kesaksian atas tradisi umum yang diterima tanpa perubahan sejak zaman dahulu. Kesatuan bentuk pengajaran-pengajaran ini membentuk Injil yang satu yang dikhotbahkan oleh para rasul kudus dan rekan kerja mereka kepada gereja yang tunggal dan bersatu. Tradisi ini mengandung dasar dari berbagai pengajaran, bimbingan pastoral, dan administrasi bagi komunitas Kristen Ortodoks, dan juga berbagai doktrin, prinsip-prinsip moral, dan ajaran-ajaran. Konteks wahyu ilahi yang disingkapkan di dalam Kristus, perkataan dari para rasul kudus dan para pengkhotbah Injil pada masa awal kekristenan, disebarkan di antara umat beriman yang membentuk gereja melalui ajaran-ajaran dan tradisi. Kitab-kitab Perjanjian Baru menerima konteksnya dari tradisi rasuliah.
Literatur ajaran-ajaran para rasul kudus yang dipercayakan kepada gereja, baik secara lisan maupun tertulis, adalah kepercayaan sakral yang tidak menerima penambahan atau pengurangan apapun. Tradisi rasuliah dijaga dan ditafsirkan hanya oleh gereja dan memiliki aspek objektif dan subjektif. Aspek objektif berarti bahwa tradisi rasuliah sebagai ajaran dari para rasul kudus dihargai oleh gereja dan tetap tidak dapat berubah tanpa penambahan atau pengurangan apapun. Aspek subjektif berarti ajaran ini telah diterima oleh umat beriman. Tradisi rasuliah telah dipelihara dan dijaga oleh gereja ortodoks, dan fakta bahwa itu telah dijaga oleh gereja ortodoks agar tidak dapat berubah telah menjadi bagian dari tradisi gereja itu sendiri. Hal itu adalah milik dia atau milik gereja ortodoks, bersaksi kepadanya dan sejajar dengan Alkitab. Olehnya itu disebut sebagai tradisi suci. Puji Tuhan, semoga Anda tercerahkan dan wawasan pengetahuan ilahi Anda semakin bertambah. Tuhan memberkati semua umat manusia.